Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Transformasi Plus Kementerian Agama Republik Indonesia LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo Bet 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Madina Renhawat. Saya guru di SD Negeri 35 Tual, Kecamatan Pulau Dula Selatan, Jalan Yosudarso. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia Bet 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 247125169, nomor UKG 8172860000216. Pada hari ini tanggal 10 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran based learning pada materi iman kepada kitab-kitab Allah, mata pelajaran PAI. Terima kasih, mohon arahan dan bimbingannya, dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Sebelum kita memulai dengan proses belajar mengajar, terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar materi yang Ibu Guru sampaikan dapat diterima dengan baik. Mari kita berdoa. Putra. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Sekalian, sebelum kita lanjut pada materi selanjutnya, terlebih dahulu Ibu akan mengabsen. Siapa hari ini yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Semua masuk? Semua masuk? Ya, baik. Apa kabar semuanya? Sehat. Siapa yang sudah sarapan? Semua pasti sudah sarapan. Ya, baik. Nah, hari ini terlebih dahulu kita menyanyikan sebuah lagu nasional, Garuda Pancasila. Ya, baik anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjut materi selanjutnya, kita ice breaking. Tepuk semangat. Ya, sebelum kita lanjut lagi, kita dulu akan kita kesepakatan kelas dulu. Jadi apa yang dilakukan ketika Ibu Guru akan menjelaskan. Apa yang dilakukan ketika Ibu Guru akan menjelaskan? Mendengar dan duduk diam. Yang berikut, apa yang kita lakukan kalau pada saat Ibu Guru bertanya? Menjawab. Baik, jadi materi yang kita pelajari pada hari ini yaitu iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu satu, melalui aktivitas menyimak video, peserta didik mampu memahami kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjut pada materi kita pada hari ini, kita akan melafalkan ayat
menanyakan tentang materi kita, yaitu rukun iman ada berapa perkara? Rukun iman 6 perkara. Coba sebutkan. Satu, iman kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, Iman kepada malaikat. ya bagus. Tiga, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rukun iman yang kita pelajari pada hari ini yaitu rukun iman yang ketiga, berarti iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi materi yang kita pelajari pada hari ini yaitu iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya baik anak-anak sekalian, nah di sini Ibu Guru akan menayangkan sebuah video dan anak-anak sekalian dapat menyimak dan sebentar nanti ada pertanyaan terkait dengan video ini. Mohon perhatian ke depan. Dodo ya? Iya. Samuel, ada apa? Ya baik anak-anak sekalian, tadi anak-anak telah menyaksikan sebuah video. Jadi Ibu Guru akan bertanya apa kitab-kitab apa saja yang ada di dalam video tersebut yang tadi anak-anak menonton. Kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, sama kitab Al-Quran. Sebelum kita lanjut pada materi kita, ini kita akan menyanyikan sebuah lagu yang bunyinya kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai 1, 2, 3. Kitab Allah. Dan ke depan, nah hari ini Ibu Guru akan menjelaskan tentang materi kita tentang kitab-kitab Allah. Jadi iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pengertian iman adalah harus kita percaya, yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Jadi kitab-kitab Allah ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi. Nah di sini kitab-kitab itu berisi tentang perintah, larangan, janji dan ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab-kitab tersebut merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jadi berupa wahyu yang dibukukan. Jadi kitab-kitab itu terdiri dari 4 kitab, yaitu kitab Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. Di samping kitab-kitab tersebut sebenarnya wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala juga ada yang berupa Safia dan lembaran yang dituliskan oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada nabi dan rasulnya. Ya, jadi kitab-kitab Allah itu ada 4. Yang pertama Anda perhatikan ke depan. Yang pertama yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Sedangkan kitab Zabur diturunkan oleh Nabi Daud alaihissalam. Dan yang ketiga, kitab Injil diturunkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam. Dan kitab yang terakhir yaitu Al-Quran yang diturunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyempurnakan kitab-kitab yang terdahulu. Oke, yang tadi Ibu sudah jelaskan tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini Ibu Guru akan membagikan 3 kelompok 1, kelompok 2 dan 3. Nah, ini nanti Ibu Guru akan membagikan LKPD, lalu anak-anak silakan mengerjakan. Oke. Mungkin kelompok 2 sudah
Kitab-kitabnya yang terdiri dari kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran dengan diturunkan oleh nabi-nabinya. Nah, di sini Ibu Guru akan membagikan visi soal-soal nanti anak-anak silakan mengerjakan ya. Kemudian, anak-anak sudah selesai mengerjakan soal-soal. Ibu Guru akan mengumpulkannya. Nah, di sini anak-anak telah mengerjakan soal-soal. Nah, di sini siapa yang punya nilai tertinggi dia bakal ikut pengayaan. Sedangkan yang punya nilai rendah berarti dia akan mengikuti remedial. Ya, anak-anak kita kalian, apakah dari materi kita dari pagi tadi sampai siang hari ini, apakah materi yang Ibu sampaikan dapat menyenangkan atau tidak? Suka atau tidak? Suka. Ya, jadi anak-anak tentu semua merasa senang, bahagia, dan mungkin demikian materi Ibu sampai di sini. Nanti kita akan berjumpa lagi pada minggu depan dengan materi